Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah dengan NIM 721141915 akan menjelaskan mengenai proyek 1 dan 2. Yang pertama proyek 1 yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer Anda, dan lain-lain. Lalu Microsoft Windows. Microsoft Windows sendiri adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Beberapa orang tidak terlalu menyukai Windows, tetapi semua orang mengakui luasnya penggunaannya dalam aplikasi bisnis. Windows sudah ada sejak 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Lalu ada versi. Sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Microsoft telah mengumumkan bahwa sistem operasi yang berikutnya, Vista, diluncurkan pada tahun 2006. Microsoft Office bukanlah sistem operasi melainkan sekelompok program aplikasi peranti lunak yang mencakup Excel, Word, PowerPoint, dan Access. Lalu ada pembaruan. Jenis peranti keras baru sistem operasi harus diperbarui update agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Keamanan adalah alasan lain untuk memperbarui sistem operasi Anda. Pembaruan otomatis menimbulkan dua permasalahan. Yang pertama, kebanyakan orang hanya memilih untuk memperbaiki sistem operasi mereka dan menolak pembaruan produk-produk Microsoft Office. Dan yang kedua adalah akses internet berkecepatan tinggi disarankan untuk mendapatkan pembaruan. Umumnya, sebaiknya mengakses situs web Microsoft dan memeriksa pembaruan sistem operasi setidaknya sebulan sekali. Lalu pembaruan Windows tidak dikenai biaya dan bisa didapatkan dari situs web Microsoft sendiri. Lalu ada sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Computer membuat Mac OS X. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat digunakan. Sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Lalu, Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini tidaklah gratis, melainkan hak milik Apple Computer. Linux varian lain Unix yang populer. Lalu peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer atau profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena komunikasi merupakan tugas yang penting di semua organisasi, penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Lalu identifikasi. Mengapa penting bagi Anda untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer Anda? Karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Lalu ada pembaruan. Seperti halnya Anda dapat memperbarui sistem operasi, Anda juga dapat memperbaiki aplikasi. Kunjungilah situs web Microsoft dan pilihlah Office Update. Sebagai alternatif lain, jika Anda sedang membuka Word atau yang lainnya, Anda dapat mengklik perintah help diikuti dengan subperintah yaitu check for update. Lalu ada melacak perubahan. Banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor dengan berbeda pada zona waktu yang berbeda dan mereka saling bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang mencerminkan kerja tim. Adalah penting yang mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan dan pada waktu kapan. Caranya, perintah tools diikuti dengan subperintah track change akan menghidupkan fitur ini. Fitur ini dapat dimatikan lagi dengan mengklik tools dan track change. Lalu perlindungan kata sandi. Kejadian sering terjadi dibandingkan hacker memasuki email Anda adalah penulisan alamat email yang salah dan memberisikan informasi sensitif yang dikirim ke orang yang salah. Kata sandi dapat diberitahukan kepada rekan kerja melalui telepon atau cara lain selain email itu sendiri. Lalu ada virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer Anda untuk menghentikan kerjanya dan untuk mencuri informasi sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer Anda dan menyebabkan komputer Anda menjadi tidak berguna. Lalu ancaman dan hoax.
Organisasi-organisasi yang ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi Anda. Email itu pasti adalah hoax. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Lalu ada proteksi. Tidak ada alasan untuk tidak memasang antivirus dan anti-spyware pada komputer Anda dan tetap menjaganya agar selalu baru. Ada dua proteksi. Yang pertama proteksi komersial, contohnya seperti Norton dan MCAV. Lalu ada proteksi gratis, contohnya seperti Greysoft dan Spybot. Lalu ada email. Email amat mudah digunakan sehingga banyak orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua situs aplikasi email mereka. Perlu dicatat pula bahwa pengadilan di Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan bahwa semua organisasi berhak untuk mengawasi email yang dikirimkan atau diterima komputer yang dimiliki organisasi tersebut. Lalu implikasi di tempat kerja. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ketika Anda menghapus sebuah email, maka Anda harus menghapus juga dari folder related untuk mengeluarkannya dari komputer Anda. Lalu etiket email di tempat kerja. Berhati-hatilah dalam menggunakan fitur email reply. Anda dapat melihat nama pengirim email dari kontak form dan nama penerima di kontak to. Lalu jangan mengirim email terlalu panjang. Lalu jangan pernah merasa yakin bahwa email yang Anda kirimkan kepada seseorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Karena kita belum tahu bahwa orang yang kita kirimkan email tersebut akan setuju dengan pendapat kita. Lalu ada akun email pribadi. Kebanyakan orang berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi seperti AOL pada komputer mereka di tempat kerja, maka email mereka dikirim dan diterima itu akan bersifat pribadi. Ternyata ini salah. Jika Anda menggunakan sumber daya organisasi Anda, peranti keras atau peranti lunak, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email Anda. Lalu email pribadi sebaiknya dikirimkan atau melalui komputer yang Anda beli. Lalu ada proyek 2, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Lalu contoh ini membuat sebuah halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada para pelanggan potensial, yaitu sebuah gambar mengenai contoh proyek yang sudah selesai tentang University Pisa. Presentasi dan tampilan dari informasi-informasi ini sangat penting seperti nama perusahaan, yaitu Universitas Pisa, dan tersedia daftar lokasi di mana pizza tersebut dapat dibeli, dan tabel yang menunjukkan daftar harga pizza berdasarkan atau pindang ukurannya, serta daftar alasan mengikuti Why Order Form Use. Ini adalah sebuah daftar yang berurutan. Begini bentuk dari contohnya. Lalu membuat dokumen front page. Instruksi ini secara umum akan mengarahkan Anda pada perintah dan subperintah yang akan mendapatkan efek yang diinginkan. Microsoft Front Page memiliki banyak ikon yang dapat melakukan operasi yang sama dengan satu klik mouse saja. Jika Anda memindahkan ke kursor atau suatu ikon dan menunggu sebentar, sebuah kotak penjelasan akan muncul dan memberitahu apa yang terjadi jika ikon-ikon diklik. Lalu ada mulailah membuka Microsoft Front Page, yaitu klik tombol Start di bagian sebelah kiri di bawah layar, selalu pilih All Program dan klik 2 kali program Microsoft Front Page. Lalu ada layar awal Front Page begini. Lalu ada untuk membuat judul, gantilah judul proyek ini dengan memilih perintah file, lalu pilih Save As. Bisa dilakukan bahwa contoh ini menyimpan file untuk halaman web pada desktop komputer dan menggunakan nama asli file yaitu index.html. Pastikan Anda menyimpan pekerjaan Anda terlebih dahulu sehingga pekerjaan Anda tidak hilang. Lalu ada langkah awal membuat halamannya, itu ketik judul University Pisa, tekan tombol Enter pada papan, tandai kata-kata University Pisa, kemudian pilihlah poin untuk ukuran front dari menu drop down, lalu pilihlah perintah format diikuti dengan perintah subperintah paragraf, lalu pilihlah center. Seperti ini. Lalu daftar beranda, buatlah daftar lokasi. Ketik kata location, klik ikon daftar pertanda seperti yang ditampilkan pada figur ini. Lalu masukkan 3 frase komputer parking lot, yaitu Reaction Center dan 101 North Main Street, dan tekan kunci Enter setelah Anda mengklik setiap frase.
Lalu ada tabel, jaga agar kursor Anda terletak di bawah daftar lokasi, yaitu pilihlah perintah table, subperintah insert, dan kemudian pilihlah table. Pada layar yang tampil, pilihlah table dengan 4 kolom dan 4 baris. Isilah sel-sel tabel dengan informasi yang ditampilkan, lalu tandailah judul-judul kolom seperti topping, small, medium, large, satu demi satu, atau seluruh barisan. Lalu pilihlah perintah format, subperintah front, italic, lalu pilihlah ulang semua sel di dalam tabel dan pindahkan nilai-nilai di dalam sel ke tengah. Lalu menambah gambar. Dalam contoh ini kita memasukkan gambar seseorang yang memegang sebuah pizza. Lalu caranya geserlah kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert diikuti subperintah picture. Lalu pilihlah clip art, ketiklah Tiga alasan telah diberikan untuk memesan pizza dari University Pizza. Anda harus memasukkan kalimat "Why order from use" pada halaman web tersebut. Lalu pilihlah ikon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan yang ditunjukkan. Lalu klik enter. Tekan kunci enter sekali lagi dan ini akan diakhiri dengan isian untuk daftar bernomor. Lalu link halaman web. Bagian akhir dari contoh ini adalah menciptakan 3 jenis link, yaitu sebuah link untuk alamat email, sebuah link untuk halaman web yang lain, dan sebuah link untuk bagian lain halaman web tersebut. Caranya klik insert lalu hyperlink. Pada bagian text to display, masukkan kalimat contact us. Pada bagian email address, masukkan alamat email Anda. Lalu bagian terakhir yang perlu Anda isi adalah subject. Masukkan frase pizza delivery. Membuat link untuk halamat web sekolah Anda, caranya klik insert lalu hyperlink. Kali ini pastikan Anda memilih kontak exiting for file or web page di bawah kolom link to. Pada bagian text to display, ketikkan link to my school. Pada bagian address, ketikkan http where your school edge. Lalu begini. Melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, yaitu normal, HTML, dan preview. Klik preview dan Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Lalu klik contact us, sebuah jendela berinteraksi dengan program email Anda akan terbuka. Lalu tandai link to my school dan go to top of page. Jika ada link yang tidak bekerja dengan baik, kembalilah dan pilih tab normal dan Anda dapat menandai link yang tidak bekerja dan menghapusnya. Lalu kerjakan kembali contoh tersebut untuk memperbaiki link tersebut. Lalu kelebihan dan kekurangan front page. Kelebihannya untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunaannya. Komputer dan peranti lunak semakin murah, sementara biaya gaji dan upah semakin tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi mengandalkan peranti lunak seperti front page untuk menghemat biaya karyawan. Lalu kekurangannya yaitu kode HTML, kode yang diproses oleh berbasis internet yang dihasilkan tidak efisien. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.